berikutnya struktur seleksi banyak alternatif. Nah, struktur seleksi banyak alternatif, kita lihat gambarannya. Ini decision, kondisinya tanda tanya. Nah, kita lihat, nah ini ada kondisi pertama. Jadi kalau kondisinya ini jawabannya adalah kondisi pertama, maka nah kita lihat dia akan melakukan proses 1 lalu selesai. Lalu yang berikutnya, jika jawaban kondisi ini adalah jawaban yang kedua, nah maka yang akan dilakukan adalah melakukan proses kedua lalu selesai. Oke, lalu yang berikutnya, kalau jawaban kondisinya adalah 3, nah maka yang dilakukan adalah melakukan proses ketiga, nah, lalu selesai. Oke, nah sekarang kita lihat, kita simpulkan. Nah, jadi ini adalah struktur seleksi banyak alternatif. Jadi kita lihat alternatifnya di sini lebih dari 2. Jadi jawabannya bukan hanya iya atau tidak. Jadi di sini kita lihat decision ini jawabannya ada 1, 2, 3. Nah, jadi masing-masing jawaban itu punya proses yang akan dilakukan. Jika kondisi ini jawabannya adalah kondisi pertama atau kondisi 1, maka akan melakukan proses 1. Jika kondisinya adalah kondisi 2, maka akan melakukan proses kedua. Jika kondisinya adalah jawaban ketiga, maka akan melakukan proses 3 lalu selesai. Nah, oke, nah kita lihat yang berikutnya. Nah, ini model yang berikutnya dari struktur seleksi banyak alternatif. Jadi yang tadi itu model yang pertama. Nah, kita lihat model yang kedua. Nah, ini decision. Jadi di sini pertanyaannya kondisi 1 benar. Jadi kalau di model yang kedua ini pertanyaannya itu langsung mengarah kepada kondisinya. Jadi contoh ini decision yang pertama, kondisi 1 benar. Nah, jadi jawabannya nanti iya atau tidak. Nah, kalau iya, kondisi 1 ini benar, ya benar. Kalau misal kondisi 1 ini jawabannya tidak, nah maka kita lihat jadi adalah ya nih, dia akan ke decision yang kedua. Nah, di sini akan ditanyakan lagi kondisi 2-nya benar. Kalau misalnya jawabannya tidak juga, maka dia akan ke decision yang ketiga. Nah, lalu sekalian kita lihat di sini, inilah simbol konektor yang saya jelaskan tadi. Jadi ini flowchartnya tidak bisa kita selesaikan kalau kita sambung sampai bawah, maka kita sambung ke sebelah sini. Ini dalam satu halaman. Jadi simbol yang kita gunakan adalah simbol lingkaran. Dengan catatan konektor ini dia harus punya identitas. Jadi kalau ini konektornya A, maka sambungannya pun harus konektor A. Jadi artinya sini jelas bahwa apabila kondisi 2 ini jawabannya tidak, nah maka dia akan beralih ke sini, ke decision yang ketiga. Nah, di decision ketiga ini dipertanyakan lagi kondisi 3 benar. Nah, kita lihat jika jawabannya tidak, nah maka yang terjadi adalah selesai. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana jika jawabannya iya. Nah, ini kita mulai dari decision yang
pertama ini. Jadi kondisi 1 benar. Kalau tadi kan contohnya jawabannya tidak. Nah, kalau sekarang kita lihat bagaimana kalau jawabannya ya. Nah, kita lihat kondisi 1 benar, jawabannya ya, kita lihat. Nah, apabila jawabannya ya, maka proses 1 akan dilakukan. Proses 1 akan dilakukan. Lalu yang berikutnya kita lihat dia akan menuju ke decision yang kedua. Nah, kalau decision yang kedua ini jawabannya iya, apakah kondisi 2 benar? Kalau jawabannya iya, nah maka akan dilakukan proses yang kedua. Nah, yang berikutnya dia akan menuju ke decision yang ketiga. Nah, kalau kondisi ketiga ini jawabannya benar atau iya, nah, maka dia akan melakukan proses yang ketiga. Nah, kalau proses ketiga sudah dilakukan, maka selesai. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, jadi misalnya di sini masuk decision yang pertama, kondisi 1 benar, misalnya yang terjadi adalah jawabannya tidak. Nah, lalu yang berikutnya menuju ke kondisi yang kedua, decision yang kedua. Decision yang kedua, kondisinya benar. Nah, misalnya jawabannya iya. Nah, kalau jawabannya iya, maka yang terjadi adalah dia akan melakukan proses yang kedua. Nah, setelah melakukan proses yang kedua, maka dia akan menuju ke decision yang ketiga. Nah, pada decision yang ketiga, maka akan ditanya kondisi 3 benar. Kita lihat jika seandainya jawabannya tidak, nah maka selesai, tidak ada yang dilakukan. Nah, jadi itu kita lihat ini secara keseluruhan. Jadi kalau decision yang pertama ini jawabannya tidak, maka tidak ada yang dilakukan, maka dia akan menuju ke kondisi yang kedua. Tapi kalau misalnya jawaban decision pertama ini jawabannya ya, maka dia akan melakukan proses pertama. Lalu selesai melakukan proses pertama, dia akan menuju ke decision yang kedua. Nah, begitu juga di decision yang kedua ini, jika jawabannya tidak, nah maka dia ya tidak ada yang dilakukan, dia akan menuju ke decision yang ketiga. Tapi kalau di decision yang kedua ini jawabannya ya, nah maka dia akan melakukan proses yang kedua. Lalu selesai melakukan proses yang kedua, dia akan menuju ke decision yang ketiga. Nah, pada decision yang ketiga ini, jika jawabannya tidak, ya maka selesai. Tapi jika jawabannya ya, maka dia akan melakukan proses yang ketiga. Selesai melakukan proses yang ketiga, dia selesai. Oke, nah ini model kedua dari struktur seleksi banyak alternatif. Kita lihat yang berikutnya.